Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kurniawan Saputra. Sebelumnya yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya di channel sebelah. Tapi kayaknya penontonnya kurang rame, jadi kita sampaikan lagi di channel saya ini. Jadi sebelumnya hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis usaha yang banyak digeluti oleh para anak muda, khususnya di daerah pegunungan ataupun di daerah-daerah yang dekat dengan lautan, karena usaha ini merupakan salah satu jenis usaha yang cukup prospek ya ke depannya. Namun butuh beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Tapi sebelum kita membahas banyak hal tentang usaha ini, di sini saya akan membicarakan mengenai permodalan. Karena banyak di antara teman-teman yang ingin sekali membuka usaha rental alat camping, namun terkendala dengan modal. Bahkan banyak teman-teman yang ngechat saya, nge-DM saya, berapa sih modal untuk membuka usaha rental alat camping. Nah, padahal modalnya itu bisa sangat-sangat murah dan bisa sangat-sangat mahal. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuka usaha rental alat camping dengan budget cuma 1 juta rupiah. Bagaimana sistem permodalan dengan budget 1 juta rupiah untuk usaha rental alat camping? Simak terus videonya sampai habis. Jangan sampai ada yang di-skip biar tidak ada cerita yang penting. Oke. Usaha alat camping atau rental alat camping merupakan salah satu usaha yang cukup berpotensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Karena gaya-gaya kehidupan anak muda sekarang banyak yang hobi berjalan-jalan ke gunung, ke pantai. Tidak hanya seperti zaman-zaman dahulu ya, sekedar berfoto, kemudian makan-makan, kemudian langsung pulang. Tapi sekarang tren untuk camping itu, baik itu di gunung ataupun di pantai, menjadi suatu tren yang cukup terus meningkat ya sampai hari ini. Nah, salah satu usaha yang bisa kita lihat dari tren tersebut yaitu usaha rental alat camping. Nah, mengapa demikian? Usaha rental alat camping menjadi salah satu usaha yang menjanjikan dan juga memiliki potensi pasar yang sangat besar, baik itu dari kalangan yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Karena usaha rental alat camping ini sudah memiliki pasar-pasar tertentu ya. Jadi kita tidak perlu susah lagi mencari pasarnya, karena siapapun orangnya itu sudah pasti dan bisa menjadi target market kita sebagai pelaku usaha rental alat camping. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai modal usaha 1 juta untuk membuka rental alat camping, sebelumnya saya ingin cerita bahwa saya sudah mempunyai usaha rental alat camping sejak tahun 2016 dengan nama Kinantan Dempo Adventure dan berdomisili di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tepatnya di kaki Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 meter dari permukaan laut. Nah, jadi usaha saya ini sudah saya geluti sampai tahun 2023 ini kurang lebih 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun. Nah, jadi berjalannya 7 tahun tersebut, saya bisa melihat bahwa usaha ini memiliki harapan untuk bisa terus berkembang di masa mendatang. Nah, saya membuka usaha ini hanya dengan bermodalkan 1 unit tenda merek Array, kapasitas 4 orang, single layer, dan juga 1 matras Array ukuran standar ya, matras spons. Jadi kurang lebih kalau dihitung modal sekitar 600 ribuan. Jadi nggak mahal ya, nggak mahal, dan juga untuk pemula itu sangat terjangkau. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bukan masalah berapa modalnya, tapi bagaimana kita manajemen modal yang kita punya atau aset yang kita punya, sehingga dalam masa mendatang itu bisa menjadi bisa menjadi perputaran yang cukup baik untuk pengembangan usaha kita ke depannya. Nah, di sini kembali lagi kita dengan usaha yang dengan bermodalkan uang 1 juta. Nah, jadi teman-teman dengan uang 1 juta sudah bisa apa belum sih membuka usaha rental alat camping? Nah, saya bisa memastikan sudah bisa, bahkan sangat-sangat bisa. Bahkan ya, dengan tanpa modal pun kita bisa membuka rental alat camping. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya bagaimana sih membuka rental alat camping tanpa modal, coba ya, gitu ya. Nah, saya memberikan salah satu contoh ya. Jika kita mempunyai teman atau kerabat yang membuka rental alat camping, siapapun itu,
Coba kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, bisa nggak kita kerjasama dengan dia mengenai usaha rental alat camping. Nah, dengan catatan kita membuka harga sendiri, tapi kita nggak ada barang. Nah, sedangkan barang itu di stok oleh teman kita. Jadi kita hanya menjualkan, menyiapkan daftar harga penyewaan, kemudian kita menyiapkan paket ya. Kita nggak membuka rental lepas atau rental yang orang datang ke lokasi gitu ya. Tapi kita di sini menyediakan paket-paket. Nah, jadi paket-paket tersebut lah yang kita jual untuk pelanggan. Jadi melalui paket kita bisa membuka rental alat camping tanpa harus memiliki stok rental alat camping. Bahkan bisa dibilang dengan modal 0 rupiah pun kita bisa. Tapi di sini saya akan ingin memberikan contoh yang lebih jelas aja ya mengenai modal 1 juta rupiah. Nah, modal 1 juta rupiah itu jujur bisa membeli cukup banyak peralatan. Dengan catatan peralatan yang kita beli itu bukan peralatan yang mahal, bukan peralatan yang berkelas gitu ya, tapi cukup yang standar-standar dulu. Seperti tenda, kita jangan langsung beli tenda yang harganya 1 juta sekian, atau jangan kita langsung membeli tenda dengan merek-merek yang cukup bagus gitu ya, seperti Edger atau yang lain-lain. Tapi cukup kita membeli tenda dengan merek-merek yang lebih ekonomis, seperti yang saya pakai selama ini seperti Papilo, ada juga Ray, ada juga Consina. Bahkan tenda-tenda yang dengan merek-merek Cina pun bisa kita coba untuk sekedar membuka usaha rental atau merintis usaha rental. Tapi untuk kedepannya mungkin alangkah lebih baiknya kita upgrade ke tenda-tenda yang lebih bagus, karena ada harga, ada kualitas juga ya. Kemudian kita juga dalam 1 juta itu bisa membeli kompor seperti yang seperti ini. Harganya kurang lebih hanya 50 ribuan ya. Apalagi kalian yang domisili di Jawa, harganya mungkin lebih murah dan juga bisa menghemat ongkos kirim. Kemudian ada juga nesting, ada juga matras yang harganya cuman ya 25 ribuan mungkin ya, kurang lebih 20 ribu, 25 ribu per unitnya atau per piece-nya. Kemudian ada juga tas keril ya. Tas keril itu bisa saya sarankan untuk jangan dulu kalau untuk merintis usaha rental, karena harganya lumayan, dan kalau teman-teman memaksakan untuk beli dengan harga yang miring, ada yang jual orang keril itu dengan harga ya di bawah 300, di bawah 200 dengan kapasitas 45 sampai 60 liter. Itu sangat tidak saya sarankan untuk dibeli, untuk direntalkan, karena saya pernah membeli barang tersebut dan sangat-sangat tidak recommended untuk direntalkan ya. Jadi untuk tas keril mungkin bisa ditunda dulu. Kemudian kalian juga bisa membeli beberapa piece sleeping bag, lampu tenda, dan juga headlamp. Jadi dalam 1 juta itu kalian bisa membeli beberapa item yang cukup lengkap dengan budget murah, dengan jumlah item yang cukup banyak gitu ya, macam-macamnya cukup banyak. Nah, bagaimana 1 juta rupiah tersebut bisa langsung menghasilkan uang? Nah, saran saya, apabila kalian ingin merintis atau membuka rental alat camping, sebagai permulaan itu bukalah usaha rental itu pada bulan-bulan yang ramai orang menyewa, seperti pada libur-libur sekolah, kemudian pada bulan Agustus, tepatnya 17-an ya, biasanya ramai banget. Kemudian menjelang akhir tahun ya, sekitar pertengahan Desember sampai awal-awal Januari, itu bisa menjadi puncak keramaian untuk rental alat camping. Jadi buat teman-teman yang mau buka rental alat camping, gak perlu pusing-pusing untuk merintis, tapi tentu cari momentum yang pas untuk membuka, karena usaha ini tidak perlu skill yang cukup mumpuni, tidak perlu modal yang cukup mahal, tapi perlu ketekunan dan juga kesabaran. Dan juga untuk teman-teman yang mau membuka rental alat camping, kuncinya gini ya, usaha ini ya, modal kita besar, kita dapat untung besar secepat-cepatnya. Tapi kalau modal kita kecil, kita mengembalikan uang modal itu pun cukup lama. Jadi dalam modal 1 juta kita tadi, mungkin bisa 1 bulan itu kembali modal, atau mungkin bisa lebih dari 1 bulan itu kembali modal. Jadi buat teman-teman, jangan berharap modal 1 juta itu dalam 1 bulan bisa langsung kembali modal,
apalagi kita membuka bukan di bulan-bulan yang rame ya, mungkin di bulan 2, di bulan 3, atau di bulan 9, 10 gitu ya. Biasanya agak slow atau agak santai orang-orang nyewa itu. Jadi bukalah di momen-momen yang pas atau di waktu-waktu yang tepat. Jadi uang yang sudah kita keluarkan untuk modal itu bisa dengan sangat-sangat segera itu kembali modal. Dengan catatan perlengkapan tadi yang sudah kita sewakan pada saat dikembalikan itu langsung dicuci dan langsung disiapkan kembali untuk dirental oleh pelanggan-pelanggan selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang mau buka rental alat camping sangat-sangat mudah, sangat-sangat murah, bahkan bisa 0 rupiah dengan cara yang saya sampaikan tadi. Yang penting ada niat dan juga fokus dengan usaha tersebut. Dan juga jangan kita berpikir bahwa usaha rental alat camping itu usaha yang keren gitu ya. Usaha ini memang usaha yang mungkin dipandang orang sebelah mata, tapi jika kita tekun, jika kita terus jalani, dan jika kita terus bisa bersabar, usaha ini juga bisa menjadi salah satu usaha yang memiliki potensi yang sangat-sangat baik untuk dikembangkan di masa mendatang. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai rental alat camping, berapa modalnya, kemudian apa-apa yang perlu dibeli, apa-apa yang perlu disiapkan, mungkin bisa ditanya di kolom komentar. Salam dari saya, Kurniawan Saputra, pemilik dari Kinantan Dempo Adventure, salah satu usaha rental alat camping yang ada di Kota Pagar Alam. Semoga kita semua bisa sukses sama-sama dan bisa meraih tujuan kita, meraih impian kita lewat usaha rental ini. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.